Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan grafik umum trigonometri. Ini merupakan kelanjutan materi dari dua pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan selanjutnya lebih ke arah membuat grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan titik-titik yang diketahui. Akan tetapi pada pelajaran ini kita akan menentukan bentuk grafik umum trigonometri dengan menggunakan sifat dari fungsi grafik tersebut. Bisa diperhatikan bahwa bentuk umum grafik trigonometri bisa dilihat di slide, yaitu Y sama dengan A sin K kali X plus minus B plus minus C. Ini untuk grafik fungsi sin. Sedangkan untuk grafik fungsi cos, polanya sama. Y sama dengan A cos K kali X plus minus B plus minus C. Dan yang terakhir untuk tan juga polanya sama, Y sama dengan A kali tan K kali X plus minus B plus minus C. Dari tiga persamaan umum trigonometri ini, ya, kita bisa memperoleh beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu maksimal gelombang kita bisa memperoleh dari mutlak A plus minus C. Kemudian minimal gelombang yaitu minus mutlak A plus minus C. Di mana A dan C kita bisa peroleh dari sini ya, hanya dari sini. Kemudian C-nya bisa kita peroleh dari sini. Kemudian periode gelombang. Tahu ya, periode itu lamanya atau waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Itu dirumuskan dengan 360 derajat dibagi K. K ini dari mana? K bisa diperoleh dari bagian ini. Ini merupakan nilai K. Kemudian ketika persamaan grafik umum trigonometri ada plus B, maka grafik tersebut bergeser ke kiri sejauh B. Sementara ketika ada minus B, maka grafik bergeser ke kanan sejauh B. Jadi kebalikan. Sementara plus C, berarti grafik bergeser ke atas sejauh C. Sementara yang terakhir ketika min C, maka grafik bergeser ke bawah sejauh C. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan grafik trigonometri dan juga sifat-sifat yang dimiliki dari persamaan grafik tersebut. Begitu, nanti kita akan lanjutkan di contoh biar lebih paham. Baik, kita lanjutkan. Pada video ini kita akan membahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama, carilah nilai maksimal, minimal, periode, dan pergeseran grafik fungsi berikut. Yang pertama, kita akan coba bahas yaitu Y sama dengan cos X. Pertama kita tulis dulu bahwa bentuk umum grafik fungsi cos yaitu Y sama dengan A cos K X plus minus B plus minus C. Dari soal ini, maka kita bisa memperoleh
bahwa nilai A-nya itu 1, karena di sini ketika tidak ada angka berarti sini ada angka 1. Kemudian K-nya juga 1. Kemudian B-nya karena tidak ada maka 0 dan C-nya adalah 0. Maka kita bisa mencari maksimalnya, yaitu mutlak A plus minus C. Maka mutlak A yaitu 1 plus minus 0, maka diperoleh maksimalnya 1. Kemudian kita bisa mencari minimumnya, yaitu negatif mutlak A plus minus C ya. Jadi negatif 1 plus minus 0. Maka di sini diperoleh min 1. Kemudian periode bisa dirumuskan dengan 360 derajat dibagi K. Di sini kita bisa tahu bahwa K-nya 1, maka 360 derajat bagi 1 diperoleh 360 derajat. Maka ini menjadi periode. Kemudian pergeseran. Pergeseran tidak ada karena nilai B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Nah, ini merupakan jawaban untuk nomor 1. Jadi Y sama dengan cos X, maksimalnya 1, kemudian minimalnya min 1, periodenya 360, dan yang terakhir tidak ada pergeseran. Kemudian kita akan bahas soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu Y sama dengan 3 sin X. Saya tulis di bawah sini bahwa bentuk umum grafik fungsi sin yaitu Y sama dengan A sin K X plus minus B plus minus C. Maka kita bisa memperoleh di sini tertulis bahwa Y sama dengan 3 sin X. Maka saya bisa memperoleh A-nya 3, kemudian B-nya 0, dan C-nya adalah 0. Karena A, B, dan C sudah kita memperoleh, maka kita bisa mencari yang pertama maksimal. Maksimal adalah mutlak 3, yaitu 3. Kemudian minimal itu diperoleh dari negatif 3, berarti min 3. Kemudian periode diperoleh dari 360 derajat dibagi 1. Di sini tadi lupa K-nya 1, maka menjadi 360 derajat. Dan yang terakhir itu pergeseran tidak ada karena B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh ketika Y sama dengan 3 sin E, kita memperoleh maksimalnya 3, minimalnya min 3, periodenya 360 derajat, kemudian tidak ada pergeseran karena B-nya 0 dan C-nya 0. Ini contoh
cara mencari maksimal, minimal, periode, dan pergeseran grafik fungsi. Nanti nomor 3, 4, dan 5 bisa dicoba ya sebagai latihan. Maaf, kita bahas soal yang keempat saja. Y sama dengan sin X kurangi 45 derajat. Kita akan menentukan nilai maksimal, minimal, periode, dan pergeseran grafik fungsi jika ada. Kita tahu di sini bahwa persamaan umum grafik trigonometri sin yaitu Y sama dengan A sin K X plus minus B plus minus C. Di sini soalnya berbunyi Y sama dengan sin, kemudian X negatif 45 derajat. Maka di sini kita bisa memperoleh A-nya 1, karena jika tidak ada bilangan maka di sini 1. Kemudian K-nya kita bisa memperoleh 1, kemudian B-nya kita bisa memperoleh negatif 45 derajat. Kemudian C-nya karena tidak ada maka 0. Maka dari sini kita bisa memperoleh yang pertama maksimal dari grafik fungsi tersebut adalah mutlak A. Maka mutlak A berarti mutlak 1. Maka diperoleh maksimalnya 1. Kemudian minimal diperoleh dari negatif mutlak A. Di sini plus C ya. Karena C-nya 0 maka nggak berubah, tetap mutlak 1, 1. Di sini plus minus C, maka diperoleh negatif 1 plus 0, maka diperoleh negatif 1. Maka minimalnya adalah negatif 1. Kemudian yang ketiga, terkait periode. Periode tadi adalah lama atau waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh. Diperoleh dari 360 derajat dibagi K. Maka 360 derajat dibagi K-nya adalah 1. Maka periodenya 360 derajat. Kemudian yang terakhir terkait pergeseran. Di situ kita tahu bahwa B-nya negatif 45 derajat. Kemudian C-nya adalah 0. Maka ini menunjukkan grafik bergeser ke kanan sejauh 45 derajat. Nah, ini merupakan sifat dari Y sama dengan sin X dikurangi 45 derajat. Baik, demikian untuk pembahasan tentang maksimal, minimal, periode, dan pergeseran grafik. Silakan nanti dicoba di soal latihan agar semakin paham ya. Terima kasih.